Perkenalkan, nama saya Widya Purnawati. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu pendudukan Jepang di Indonesia atau Hindia Belanda. Ketika Jepang menguasai tanah air, dilakukan restrukturisasi pemerintahan yang dengan membagikannya menjadi dua, yaitu Rikugun dan Kaigun. Lalu ada 5 alasan perasaan optimis, yaitu A. Menyerahnya Belanda pada Jepang, B. Janji membentuk negara Commonwealth, C. Membicarakan kemerdekaan, D. Bersikap simpatik, E. Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Dalam sistem pemerintahan, Jepang memperkenalkan sistem Tonarigumi yang sekarang dikenal dengan rukun tetangga. Pembentukan Tonarigumi bertujuan membangun gerakan pertahanan masyarakat secara gotong royong. Jepang juga membagi wilayah Indonesia menjadi 10 keresidenan yang disebut Shu. Pemerintah Jepang membubarkan semua organisasi politik. Jepang menjadikan Indonesia salah satu basis sumber daya untuk mendukung militer. Romusa menyebabkan sawah-sawah terbengkalai. Jepang mendidik warga negaranya dengan keras, disiplin, dan juga tekun. Perjuangan dengan kooperatif dilakukan oleh tokoh nasionalis yang duduk di lembaga-lembaga bentukan Jepang melalui putra atau Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Haji Mas Mansur. Perjuangan melalui gerak bawah tanah. Perjuangan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Tokoh yang melakukan gerakan bawah tanah yaitu Sukarni, kelompok Ahmad Subarjo, kelompok Sultan Syahrir, dan kelompok pemuda. Perlawanan bersenjata. 1. Sukamanah, Tasikmalaya. Kiai Haji Zainal Mustafa memimpin perlawanan pada 25 Februari 1944. 2. Indramayu. Perlawanan rakyat Indramayu yang terjadi pada April 1944. 3. Aceh. Di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil, rakyat Aceh melakukan perlawanan di Cot Plieng. 4. Peta di Blitar. Perlawanan peta berlangsung di Blitar pada 14 November 1944. Perkenalkan, nama saya Pipit Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 bagian B yang berjudul peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Poin yang pertama itu ada Perang Pasifik, BPUPKI, dan janji kemerdekaan. BPUPKI diketuai Dr. Haji Widyodiningrat menyelenggarakan sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada 22 Juni, Panitia 9 merumuskan dasar negara. Pada 14 Juli 1945 mengajukan rencana isi dari hukum dasar. Yang pertama itu ada pendapat menurut Insinyur Soekarno, yaitu A. Kebangsaan Indonesia, B. Internasionalisme atau perikemanusiaan, C. Mufakat atau demokrasi, D. Kesejahterataan sosial, E. Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, Panitia 9 membuat piagam Jakarta, yaitu ada A. Kebutuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Soekarno membuat rancangan dasar hukum. Yang pertama ada A. Pernyataan Indonesia Merdeka, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan C. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Untuk poin yang kedua, itu ada Jepang menyerah kepada sekutu. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki hancur oleh bom atom sekutu. Sebelumnya, pada 16 Juli 1945, para pemimpin sekutu mengeluarkan deklarasi Potsdam. 15 Agustus diumumkan di radio nasional. Upacara penyerahan dilakukan pada 2 September 1945. Selanjutnya ada poin 3 yang berjudul perbedaan pendapat tentang proklamasi kemerdekaan dan peristiwa Rengas Dengklok. Pertimbangan Soekarno sebagai berikut. A.
belum ada kepastian Jepang sudah kalah dan menyerah pada sekutu. B. Jepang sendiri telah berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada 24 Agustus 1945. Sementara itu, golongan muda yang diwakili Sultan Syahrir mengambil sikap non-kooperatif. Selanjutnya ada dinamika pendapat menjelang kemerdekaan. A. Pada 14 Agustus 1945, sekembalinya dari Dalat, Vietnam, Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Meski demikian, Jepang menginginkan proklamasi itu dilakukan pada 24 Agustus 1945. B. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, ditandatangani secara resmi di atas kapal USS Musasuri. Pada 15 Agustus 1945, berisikan: 1. Sekutu mengendalikan negara-negara kuasaan Jepang. 2. Jepang diwajibkan menjaga status quo. C. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah. Golongan muda memberitahu Syahrir untuk memproklamasikan, tetapi menolak karena ingin memastikannya pada rapat PPKI 16 Agustus 1945. D. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo menuju ke kantor Majen Moichiro Yamamoto. Mereka memastikan kebenaran berita penyerahan Jepang pada sekutu. E. Pada 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di lembaga bakteriologi. Rapat dipimpin oleh Khairul Saleh. Keputusannya yaitu kemerdekaan ialah hak, sedangkan soal rakyat tak dapat digantungkan kepada orang lain. Selanjutnya ada F. Pada 16 Agustus 1945 mengadakan rapat untuk menanggapi sikap Soekarno dan Hatta. Rapat dipimpin oleh Wikana memutuskan bahwa akan membawa mereka keluar kota. Pukul 04.00 mereka dibawa ke Rengas Dengklok, Peta. Selanjutnya ada G. Di Rengas Dengklok, Soekarno mendesak Soekarno segera memproklamasikan. Yusuf Kuntong melapor pada pemuda golongan tua. Selanjutnya Soekarno dan Hatta dijemput. Akhirnya proklamasi terjadi di Jakarta pada 17 Agustus 1945 pukul 12.00. Selanjutnya ada H. Rombongan tiba di Jakarta tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda. Di rumah Maeda mereka semua merancang teks proklamasi. Selanjutnya ada poin 4, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1945, yang dimana memiliki makna yaitu titik puncak perjuangan bangsa. Selanjutnya ada Indonesia terlepas dari penjajah, dan yang terakhir negara Republik Indonesia lahir. Selanjutnya ada poin 5, yaitu penyebaran berita proklamasi. Para pemuda berusaha menyebarkan berita itu ke seluruh pelosok tanah air, namun dicegah oleh Jenderal Yamamoto Jepang. Atas bantuan F. Woods, berita proklamasi dapat tersebar luas. Perkenalkan, nama saya Ninur Amiati. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 poin C, yaitu pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI dari tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945. Hari pertama pengesahan Undang-Undang Dasar dan pemilihan Presiden dan Wakilnya. Pada 18 Agustus 1945, sidang PPKI pertama mengeluarkan beberapa keputusan. Yang pertama, mengesahkan dan menerapkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Presiden sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Sebelum undang-undang disahkan, terdapat beberapa perubahan. Yang pertama, kata mukadimah diubah menjadi pembukaan, dan yang kedua, pembukaan alinea keempat, kalimat ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, pembukaan alinea keempat, kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Perubahan terjadi ketika tokoh-tokoh beragama Kristen mengajukan keberatan terhadap rumusan lama yang terlalu bernuansa Islam. Yang kedua, pada 19 Agustus 1945 membentuk 12 departemen
dan menunjuk para pejabat departemen, menetapkan wilayah menjadi 8 provinsi dan menunjukkan gubernurnya. 12 menteri departemen ada Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, Departemen Kemakmuran, Departemen Pengajaran, Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Departemen Pertahanan, Departemen Kesehatan, Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum. Dan 4 menteri negaranya ada menteri negara yang pertama ada Wahid Hasyim, yang kedua ada M. Sartono, yang kedua ada M. Amir, dan yang keempat ada R. Otto Iskandar Dinata. Pada 2 September 1945 di Hotel Des Indes Miyako melantik kabinet 12 menteri departemen dan 4 menteri negara. 8 provinsi yang ditetapkan pada 19 Agustus ada pertama Sumatera, kedua Jawa Barat, ketiga Jawa Tengah, keempat Jawa Timur, kelima Sunda Kecil, keenam Maluku, ketujuh Sulawesi, kedelapan ada Kalimantan. Ini adalah gedung Pancasila yang digunakan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada hari ketiga terjadi pembentukan organisasi baru KNI, PNI, dan BKR. Pembentukan yang pertama ada pembentukan Komite Nasional Indonesia KNIP, sebuah badan penasehat legislatif. Yang kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia PNI bertujuan mewujudkan negara yang adil, berdaulat, dan makmur. Pembentukan yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR, menjaga keamanan dalam negeri. Perkenalkan, nama saya Bayu Tajudin. Di sini saya akan menjelaskan poin D, yaitu dukungan dan reaksi rakyat terhadap proklamasi. Yang pertama, reaksi langsung dan spontan. Reaksi langsung dan spontan terhadap proklamasi juga tampak di mana-mana, di antaranya Komite Fun Aktif, Komite Aksi, dukungan pemimpin reaksi dengan pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, peristiwa lapang Ikada di Jakarta. Dan yang kedua, perlucutan senjata dan pengambil alihan aset Jepang. Yang pertama, mendapatkan senjata untuk modal perang. Yang kedua, mencegah senjata Jepang agar tidak jatuh ke tangan sekutu. Yang ketiga, mencegah agar senjata Jepang tidak digunakan untuk membunuh rakyat. Surabaya pada tanggal 19 September tahun 1945, Belanda dibantu tentara sekutu untuk menduduki Hotel Yamato Surabaya, yang berakibat para pemuda menyerbu hotel dan merobek bendera Belanda pada bagian berwarna birunya sehingga menjadi bendera merah putih. Yogyakarta pada tanggal 26 September tahun 1945, warga Yogyakarta melakukan pemogokan pegawai memaksa Jepang untuk menyerahkan semua kantor dan perusahaan-perusahaan kepada pemerintah Republik Indonesia dan melucuhi senjata tentara Jepang yang menyerbu Tangsi Otsuka Butai di Kota Baru. Banda Aceh pada 6 Oktober tahun 1945, para pemuda membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Sumatera Selatan, aksi perlucutan tentara Jepang terjadi pada 8 Oktober tahun 1945. Semarang, pertempuran 5 hari. Kalimantan mengibarkan bendera merah putih dan mengadakan rapat sebagai dukungan proklamasi kemerdekaan. Sulawesi, para pemuda mendukung Gubernur DR Samratulangi dengan menyebut gedung-gedung vital dari tangan polisi Jepang, dan para pemuda berhasil merebut senjata dari markas-markas Jepang pada 13 September tahun 1945. Saya Muhammad Siddiq akan menjelaskan poin E yang judulnya Sistem Pemerintahan Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan. Poin pertama, salah satu sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945 sampai 12 September 1946 adalah pembentukan kabinet presidensial, namun usia kabinet presidensial hanya 2 bulan. Dilanjutkan pada 16 dan 17 Oktober 1945, lembaga pembantu dan penasehat presiden yaitu KNIP
mengadakan sidang pertama diadakan untuk membahas petisi Sultan Syahrir yang berisi desakan perubahan sistem pemerintahan. Dilanjutkan lagi, agenda kedua, Syahrir dalam rangka menetapkan sistem parlementer untuk mendorong pembentukan partai-partai politik. Usulan tersebut disetujui pemerintah dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah Nomor 3 tanggal 3 November 1945 dan terakhir pada tanggal 11 November 1945 BPKIP mengusulkan agar para menteri bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat yang menurut sistem sementara adalah HNIP. Usulan ini disetujui maklumat pada tanggal 14 November 1945. Maklumat ini sekaligus menandai lahirnya sistem parlementer dan berakhirnya sistem presidensial pada masa awal kemerdekaan. Perkenalkan, nama saya Dahairani. Saya akan menjelaskan poin F yang judulnya Proklamasi Kemerdekaan dan Perang Dunia II. 1. Perang di panggung Eropa pada tahun 1939. Kekuatan besar dunia bergabung dengan dua blok, yaitu blok sekutu yang disebut Allies dan blok poros yang disebut dengan Axis. Perjanjian Versailles mewajibkan Jerman membawa semua kerugian perang, yang membuat warga negara kehilangan harapan dan kepercayaan. 2. Perang di panggung Pasifik dan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1941 sampai 1945. Perang dimulai 7 Desember 1941. Pada tahun tersebut Jepang secara mendadak membombardir Pearl Harbor. Puncak perang Pasifik adalah mengebomkan atas kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kapitulasi Jepang melahirkan dinamika baru di kalangan dan tokoh pergerakan.